Kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang Chelsea MU yang menarik menurut gue. Walaupun skornya 1-1, cuman banyak apa ya, kejadian yang luar biasa gitu di match ini. Walaupun menurut gue pribadi bukan match yang luar biasa secara taktik, cuman banyak momen-momen yang menarik untuk dibahas gitu. Untuk starting line up itu Chelsea memasang 3 depannya itu Odoi, Werner, sama Ziyech, karena 3 pemain ini memang memberikan kontribusi di pertandingan sebelumnya, dan memang winger terbaik ya Odoi gitu, dengan memberikan 3 pertandingan terakhir memberikan kontribusi yang luar biasa. Sedangkan Pulisic memang angin-anginan dan sering cedera gitu. Ya memang minus dari Chelsea terutama di starting line up adalah pemain tengahnya itu Ruben Loftus-Cheek, yang menurut gue salah satu pemain Chelsea terburuk malam ini. Dan ya Jorginho walaupun memang dia melakukan blunder di gol pertama, cuman memang dia ini nggak bisa bekerja sendirian, dan kita harus akui bahwa dia blunder ya sesekali blunder, cuman kan dia nggak selalu blunder begini kan. Dan memang yang harus dikritisi dari Jorginho bukan blunder ya, tapi terlalu sering back pass menurut gue. Ada beberapa momen di mana memang Jorginho ini harusnya passing ke depan, tapi dia merusak momen itu. Memang Jorginho ini harus diimbangi sama Kante yang lebih box to box dan lebih cerdas gitu bermainnya daripada si Ruben Loftus-Cheek. Sementara di lini belakang ya biasa lah. Mungkin bedanya sekarang Aspi nggak main tapi Chalobah. Dan MU gitu bermain tanpa Ronaldo, dan menurut gue ini eksperimen yang penting karena Ronaldo juga, kalau MU ini ingin bermain pressing, memang Ronaldo ini nggak perlu dibutuhkan, nggak dibutuhkan lah. Jadi kan depannya itu ada Bruno, ada Rashford, ada Sancho, ada siapa strikernya? Ya Rashford strikernya. Dan itu memang mesin press yang bagus. Sementara di tengah ada Matic dan Fred. Nah Fred ini menurut gue main nggak lebih pinter lah, sedikit lebih pinter daripada biasanya, cuman memang dia ini apa ya, ngandelin otot gitu. Tapi menurut gue untuk bermain di tim sebesar MU, lu itu nggak perlu apa, otot lu terlalu banyak, sedangkan apa ya, bermain secara fisik itu kurang. Jadi bermain secara otot aja itu belum cukup untuk bermain di tim sebesar MU. Makanya Fred menurut gue nggak apa ya, harus jadi cadangan Van de Beek bahkan. Dan dibantu oleh Matic ini kan umurnya udah berapa, ketika main pressing dan ketika berhadapan dengan pemain yang lebih skillful, Matic ini kewalahan. Dan Matic itu kan tinggi dan berat ya badannya, sehingga gampang terlewat. Walaupun Matic itu semalam bermain lumayan loh, maksudnya bisa dribbling bola, terus bisa ngelewatin lawan gitu karena apa ya, senioritasnya dan pengalaman. Dan pemain belakang menurut gue justru pemain 2 lini belakang ini yang solid gitu. Ya walaupun terlepas dari MU yang relatif parkir base ya, karena memang merebut dari Chelsea itu susah bermain parkir base, tapi memang 2 defensive player ini bagus itu, Lindelof dan Bailly. Terutama Bailly ya yang lebih bagus. Cuman Lindelof awal-awal itu apa, rada reckless dah. AWB sama si Telles lumayan lah. AWB terutama yang nggak bisa build up serangan seperti biasa, merusak irama ketika serang, tapi banyak ngekat bola. Memang bola-bola penting itu untuk di-cut, dan AWB emang top gitu untuk intercept bola. Sebenarnya dari 10 menit pertama Chelsea udah gempur gitu, udah menekan, udah mengurung, dan MU nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma apa ya, cuma kayak ngejar-ngejar bola, cuman nggak dapat aja gitu. Position Chelsea memang kuat gitu kan, khas sepak bola total football, menguasai bola, menguasai lini tengah, dan lini tengahnya dikuasai secara penuh. Dan MU berusaha ngepres gitu, tapi karena passingnya dan akurasi Chelsea ini bagus gitu, memang udah di pressing 3-4 orang nggak kerbut-kerbut juga gitu. Dan ya karena Chelsea ini udah biasa bermain di ruang lingkup yang sempit, dan mereka melakukan rondo yang bagus gitu.
dan passing 1-2-nya itu Chelsea yang menarik dan cepat gitu, makanya bisa keluar dari setiap pressing dari MU. Dan MU yang menarik adalah peningkatannya, yaitu lebih press sih, maksudnya ngepress pemain itu, eagernya itu bagus sih, lebih bagus dari zamannya Ole, dan ini gue seneng ya, dan ini bagus gitu. Dan dalam 20 menit pertama sebenarnya, bahkan di babak pertama MU itu nggak bisa ngapa-ngapain, dan beruntung aja MU nggak kebobolan karena peluang Chelsea itu begitu banyak, walaupun finishingnya amburadul gitu. Peluang dari Odoi, terus peluangnya dari Robin Loftus-Cheek yang tinggal passing tapi kehalau. Banyak momen yang tidak jadi big chance, tapi kebanyakan bola itu dipotong karena decision making dari pemain Chelsea itu buruk. Banyak momen seperti itu gitu. Through pass-nya kependekan, through pass-nya kencengan. Nah, itu pemain Chelsea masalahnya di situ. Dan final third Chelsea untuk malam kemarin itu buruk ya. Biasa nggak seperti lawan Juventus yang final third-nya bagus. Yang jadi masalah dengan Chelsea adalah ketika terutama di babak kedua ya, itu ketika pemain itu memang udah nggak bisa berkontribusi banyak lagi, si Tuchel ini nggak ganti pemain dengan pemain yang lebih fresh atau pemain yang bisa lebih berkontribusi banyak, sedangkan lu baru ganti menit 77 gitu pemain, padahal di lapangan itu banyak pemain yang buruk gitu mainnya, kayak Robin Loftus-Cheek, terus siapa lagi, si Odoi udah nggak berkontribusi, apalagi Werner. Jadi ya ini keterlambatan dari Tuchel yang mengakibatkan Chelsea hanya meraih 1 poin. Sementara di babak kedua MU sebenarnya bermain sama aja, jujur aja, cuman lebih pressing aja. Kan gol pertama itu sebenarnya gol beruntung ya, karena Jorginho malah dikontrol gitu, bukannya di heading ke kiper. Dan ya 1-0, tapi shit happens menurut gue, karena berapa banyak Chelsea kebobolan kayak gitu. Dan gue percaya cepat atau lambat, mau gimana pun golnya, pasti Chelsea akan ngebobol, karena ini bener-bener parkir bis banget MU, terutama di setelah MU ngegolin ya, bener-bener numpuk. Dan gue aja takjub gitu, MU cuma bisa kebobolan 1 dan meraih 1 poin dengan permainan Chelsea yang menurut gue bagus gitu, bagus di 2/3 ya, dan sepertiga itu buruk karena finishernya itu nggak ada di Chelsea. Lukaku nggak main, dan Werner buruk. Odoi juga bukan finisher yang bagus gitu, dan Ziyech adalah pengumpan. Jadi ya nggak bisa ngelakuin finishing yang proper. Makanya Chelsea kesulitan. Kalau kita lihat dari statistik itu shots itu attempts ya 24, MU 3. Dan shot on target MU 2, Chelsea itu 6 atau 7, 8 lah. MU itu shot on targetnya 2, satu yang karena blunder Jorginho, satu itu karena yang dioper Mendy. Jadi di luar 2 momen itu, MU itu nggak bisa mencetak shot on target, bahkan attempts-nya 1 doang, itu juga nggak ke arah Mendy gitu. Jadi maksudnya nggak usah berbangga diri bahwa MU juga ngegolin karena kesalahan Chelsea. Dan menurut gue beruntung aja MU nggak kebobolan lebih dari 1, karena itu banyak peluang krusial yang dibuang-buang sama Chelsea sendiri, terutama Rudiger peluang terakhir nggak masuk. Dan ya Fred nggak bisa diharapin, kalau peluang begitu Fred nggak masukin ya susah juga lu menang. Jadi ya ini pertandingan yang sebenarnya nggak layak seri ya menurut gue, jujur ya, karena Chelsea terlalu banyak peluang untuk mencetak gol, walaupun shootingnya itu nggak on target, tapi banyak big chance gitu. Maksudnya big chance bisa ada 10 gitu. Big chance itu nggak perlu nge-shoot, tapi ada momen-momen kritis dan Chelsea nggak bisa maksimalin momen-momen itu untuk jadi gol. Jadi menurut gue beruntung banget MU bisa cuma kebobolan 1, sementara Chelsea agak apes ya, terutama malam ini, karena ya cuma ngegolin 1, dan itu juga dari penalti. Ya anyway, penaltinya itu ya gue harus akuin 50-50, dan mungkin harus dicek di VAR. Dan kalau memang penalti pun gue nggak kaget juga sih, karena itu bola 50-50. Jadi ya namanya juga sepak bola. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.